Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Haidar Zulkarnain, NPM 201101026. Tugas saya di sini yakni sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada hari ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul penulisan karangan. Ya, di sini saya akan membacakan susunan acaranya, yakni yang pertama pembukaan, dan yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Kenapa di sini tidak ada tanya jawab? Karena ini kita melewat video. Ya, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni penyampaian materi. Pada kawan-kawan kelompok dipersilakan membacakan materi yang telah dibuat. Pengertian penulisan karangan. Menurut Vinoza 2004, karangan adalah hasil akhir dari aktivitas menyusun kata, kalimat, serta alenia guna memaparkan atau membahas topik dan tema tertentu. Menurut Syafi'i 1988, karangan adalah menulis atau mengarang yang pada dasarnya adalah mewujudkan gagasan, maksud gagasan, perasaan harapan, kehendak, serta informasi ke dalam tulisan, kemudian dikirim kepada orang lain. Jenis-jenis karangan. Karangan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang cerita atau peristiwanya disuguhkan dengan kronologi waktu yang jelas. Karangan narasi memiliki tujuan untuk menghibur dan menyenangkan pembaca, bersifat fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat mengenai suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Yang terakhir, karangan persuasif. Karangan persuasif merupakan bentuk karya tulis yang isinya berupa ajakan-ajakan kepada pembaca untuk meyakini suatu hal. Layaknya karangan argumentasi, karangan persuasi juga ada anggapan-anggapan penulis yang disertai dengan bukti agar pembaca yakin sifatnya berbentuk ajakan. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca agar mempercayai hal yang disampaikan oleh penulis. Karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karangan ilmiah murni. Karangan ilmiah murni ditujukan untuk konsumsi kalangan profesi atau cendekiawan. Karya ilmiah jenis ini berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan bidang profesi seseorang bahasa yang digunakan, ialah mengenai bidang tersebut. Karangan ilmiah populer. Karangan ilmiah populer ditujukan untuk masyarakat umum dengan tujuan membangkitkan motivasi terhadap suatu pemecahan masalah. Bentuk karangan ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyampaikan suatu masalah yang menjanjikan suatu permasalahan yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Selanjutnya yaitu proposal. Proposal adalah karangan ilmiah yang berisi rancangan kerja. Proposal mempunyai beberapa jenis, yaitu proposal skripsi mahasiswa, proposal penelitian yang didanai oleh suatu lembaga, proposal kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan yang didanai oleh sponsor. Selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain.
Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Selanjutnya yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah atau non-fiksi adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karangan non-ilmiah ini bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Bentuk dari karya non-ilmiah ini seperti cerpen, novel, drama, puisi, dan dongeng. Oke, selanjutnya karangan semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta dan visi dalam suatu tulisan. Nah, penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya juga mengikuti metode ilmiah. Kemudian bentuk dari karangan ini seperti editorial, opini, reportase, dan manga. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kalau sudah puas dengan video yang telah kami berikan. Terima kasih sudah menonton materi dari kelompok kami pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Hilaf dan salah tempatnya pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.